Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, anyway, welcome back again di segmen study time. Dan di study time kali ini menurut saya sangat spesial karena kita akan membahas sesuatu yang di luar dari topik technical analysis ya. Tapi saya cukup yakin sebenarnya mindset yang akan saya bawakan ini itu bisa mengunlock cara berpikir teman-teman di dalam trading ya. Ya, saya harap bisa gitu ya. Saya harap bisa. Oke, fingers crossed. Oke. Nah, jadi apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu sifatnya adalah lebih ke arah mindset lah kalau kita bilang, atau psikologis lah, untuk kita memperbaiki kita punya mindset atau psikologis di dalam trading ya. Basically gini loh teman-teman, saya bisa dikatakan ya pengalaman di dunia trading ini mungkin ada sekali dari tahun 2014 ke sini, mungkin 7 tahunan lah ya, 6-7 tahunan, dan saya sering banget nemuin tipikal orang yang seperti ini. Jadi gini loh, tipikalnya seperti apa sih gitu ya, karena kita berbicara soal entry dan trading. Jadi mostly-nya ini gambaran yang saya dapat ya. Jadi ibarat tangga seperti ini guys ya. Ini adalah tangga proses kita untuk mendapatkan profit. Oke. Nah, proses yang pertama itu adalah proses yang kita kenal dengan membaca price action ya. Jadi kita sebut saja misalkan PA ya. Membaca price action atau reading price action. Oke. Nah, ini proses belajar tentang seputaran technical analysis, which is biasanya butuh waktu ya, mungkin sekitaran 1 tahun. Oke. Ya, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan sampai setahun, saya rasa oke lah ya. Lalu setelah kita belajar tentang reading price action atau membaca technical analysis, biasanya orang-orang itu belajar tentang yang namanya management risk ya, which is ini sebenarnya paling hanya butuh waktu 3 bulan ya sampai kisaran ya 6 bulan lah ya, 3 sampai 6 bulan. And then ini yang menurut saya cukup kompleks ya. Kita berbicara di sini itu adalah tentang entry point ya. Oke, entry point, which is ini juga sebenarnya nggak terlalu sulit karena biasanya orang-orang itu bisa reliable dengan menggunakan chart pattern, kemudian juga bisa menggunakan market yang trend, menggunakan channel, terus entry buy on weakness, buy on strength ya, banyak macam. Dan ini kombinasi antara membaca price action, mempelajari tentang manajemen risk ya, dan menurut saya semua ini equal sama pentingnya. Oke. Dan baru kita berbicara soal entry, which is itu mungkin sekitar waktu 3 bulanan ya. Nah, ini dia guys ya. Sebenarnya sih sedikit banyak saya kurang setuju dengan kondisi ini gitu ya. Yaitu tahap terakhir, yaitu psikologis guys ya. Nah, itu adalah satu yang menurut saya satu challenge yang ya ini anggaplah ya psikologis ya teman-teman ya. Ini satu challenge yang menurut saya sangat sulit untuk dikuasain ya. Bagaimana caranya kita menjaga psikologis kita tetap dalam keadaan netral, bagaimana caranya kita maintain apa yang kita lihat itu tetap objektif di luar dari kondisi emosional kita ketika kita sedang entry terhadap suatu market, di luar dari kita hoping atau berharap bahwa trade ini bisa perform sesuai dengan analisis kita. Dan gimana caranya untuk menjaga psikologis ini yang menurut saya butuh waktu tahunan. Oke. Nah, ini menurut saya jadi problem ya, karena mostly-nya trader yang saat ini saya tahu di average trader gitu. Bahkan pengalaman saya 6-7 tahun, saya kenal banyak orang yang bergelut di dunia trading, dan mostly-nya main fokus mereka itu bukan di sini, tapi di sini guys. Ya. Which is sebenarnya saya cukup yakin bahwa entry ini kita berbicara adalah stage terakhir daripada proses trading gitu ya. Sebelum kita melakukan entry, ada banyak hal yang kita harus lakukan ya, ada banyak PR yang harus kita lakukan, dan itu harus kita pelajarin semua step by step. Saya pun belajar proses ini semua itu butuh waktu tahunan guys ya. Tapi mostly-nya orang-orang itu mencari shortcut dengan cara sederhana, misalkan bayar grup signal, bayar grup VIP ya, atau mungkin
ya sekedar tanya dan ikut-ikutan. Itu yang menyebabkan kondisi di dalam trading ini sebenarnya menurut saya jadi bermasalah ya. Akhirnya teman-teman melakukan entry itu tidak berdasarkan sesuatu yang logis, tidak berdasarkan analisis, dan menyebabkan teman-teman itu mostly-nya tersangkut di dalam kondisi market. Nah, itu yang sering terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngebahas soal ini, maksudnya gimana, Vin? Terus gue harus gimana gitu kan? Apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, basically saya cukup percaya teman-teman start dari belajar ya, udah pasti start dari belajar. Memang tidak ada opsi yang lain ya. Kita nggak bisa juga ibaratnya oke, let's say kita belajar ya, praktek terus harus dengan real money. Nah, itu juga sama bahayanya teman-teman, karena artinya teman-teman belajar dengan menggunakan uang beneran, dan kalau loss ya artinya loss beneran gitu. Oke? Nah, for this, ini sebenarnya hanya untuk opening ya, untuk opening teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman tahu proses yang sebenarnya ada di dalam trading ya. Dan menurut saya level ultimate-nya itu adalah pada saat kita berbicara soal psikologis. Dan psikologis ini menurut saya nggak bisa dalam waktu 1 malam, 2 malam, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ini bisa makan waktu hingga 3-5 tahun untuk teman-teman bisa menjaga kondisi psikologis teman-teman di dalam trading itu dalam kondisi yang netral ya, dan nggak cepet istilahnya emosional lah ya. Jadi misalkan contoh gini ya guys, sebentar ya, saya hapus dulu. Nah, jadi kondisinya misalnya gini teman-teman ya. Ini kebetulan saya melakukan record itu tanggal 7 bulan 9 ya, dan tepat tadi sekitar beberapa jam yang lalu itu teman-teman bisa lihat ya, ada flash crash yang terjadi terhadap Bitcoin ya. Flashnya tuh cepat banget kayak set ya. Kalian bisa lihat dampaknya terhadap kripto ya. Ini kripto-kripto lain juga mengalami crash yang cukup panjang ya. Kalian bisa lihat ya. Ada banyak sekali beberapa kripto yang bahkan buntutnya panjang tapi langsung recovery kayak gini contohnya ya. Di buntutnya panjang, habis itu dia langsung recovery. Ada beberapa yang seperti itu. Dan kalau misalkan ngelihat kondisi kayak gini, teman-teman, secara psikologis, apakah teman-teman bisa mengkontrol diri untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan ya, which is entry sudah dilakukan dengan baik, analisis sudah dilakukan dengan baik, and then kalian ngelihat market suddenly dalam hitungan beberapa menit boom jatuh. Apa yang akan kalian pikirkan ya? Apakah kalian akan panik? Apakah kalian akan cut loss? Ataukah kalian di sini akan nambah posisi? Justru which is itu berbahaya ya. Kalian bisa lihat tadi prosesnya terjadi itu dalam hitungan 5 menit guys ya. Dia drop, ini misalkan contoh salah satu kripto ya, dia drop senilai 6,9% hanya dalam 5 menit. What do you think about this guys? Ya, pastinya kita akan mengalami kondisi yang saya bilang itu dengan serangan kejut ya. Jadi kayak wah, ada apa nih? Langsung kayak suddenly all your strategy, all your trade plan itu kayak hilang, and then kayak blank. Abis itu kayak panik gitu, lihat kiri kan, wah gimana nih, apa harus cut loss atau gimana, dan ya finally rugi gitu guys ya, loss. Oke? Nah, jadi teman-teman, psikologis adalah level paling terakhir. Itu kalau menurut pendapat saya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa trading phase ya, yang perlu teman-teman, trading phase ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya di dalam proses kita melakukan transaksi ya. Dan di sini nanti akan saya jelaskan ya, tapi before ini saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman, kenapa sih teman-teman perlu lakukan ini ya. Kenapa sih nggak cuman langsung aja Vin pencet buy kayak atau long kayak atau short kayak gitu ya. Langsung aja, ngapain harus melalui proses-proses ini? Apakah ini semua penting untuk progres tradingnya teman-teman gitu ya. Nah, ini pertanyaannya teman-teman ya. Kenapa hal ini menjadi sangat penting untuk teman-teman? Oke. Nah, saya akan berikan ilustrasi. Oke. Ilustrasinya tuh seperti ini ya. Ada ya bisa dibilang gini teman-teman ya. Ada 3 jenis kebutuhan lah di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya akan hal ini gitu ya. Nah, saya bagi menjadi 3 ini ya, which is ini adalah kebutuhan pertama. Ini kebutuhan yang paling standar sebenarnya. Kita berbicara soal ya dapur lah ya guys, untuk makan. Jadi beli nasi, terus kita datang ke pasar, terus kita beli buah-buahan, beli sayur-sayuran, intinya buat kebutuhan kita makan ya. Nah teman-teman, saya pengen tanya, dari poin nomor 1 ini, which is kita berbicara soal pasar ya teman-teman, seberapa lama sih teman-teman berpikir sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu barang? Let's say teman-teman beli sayur misalnya bayam
ya. Oh, misalnya per kilo berapa gitu. Atau misalkan contoh yang paling gampang lagi, teman-teman beli telur ya. Misalnya telur 1 kilo ya. saya belum pernah belanja telur sih. Ya misalnya telur deh, let's say 1 kotak begini ya. Let's say 1 kotak begini harganya berapa? Misalkan 15.000. Oke. Nah, seberapa lama teman-teman berpikir untuk mendecide bahwa teman-teman beli telur ini dan istilahnya selisih mungkin 1.000-2.000 dengan harga pada umumnya, tapi ya udah teman-teman buy it anyway gitu. Oke? Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan teman-teman untuk mengambil keputusan tersebut dan apa aja pertimbangannya gitu ya. Jadi misalkan contoh, oh minggu lalu harganya begini ya kan, sekarang harganya kok naik dikit ya, kayaknya belinya nanti minggu depan aja deh, misalnya begitu teman-teman ya. Jadi yang dipertimbangkan itu adalah berapa pertimbangannya ya, berapa lama kalian membutuhkan waktu untuk berpikir untuk memutuskan membeli tersebut. Terus apakah kalian harus tunggu diskon atau mungkin harus tunggu flash sale ya. Kalau sekarang kan zamannya online shop nih, Shopee lagi murah, belinya di Shopee semua. GrabFood lagi ada diskon, belinya di GrabFood semua. Kan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah poin nomor 1 ya. Ketika teman-teman membelanjakan sesuatu yang sifatnya cenderung ya spendable lah kalau kita bilang ya. Jadi kayak belanja makanan, belanja kebutuhan rumah tangga, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke? Dan ada yang kedua. Ya, kedua ini kita berbicara mungkin a little bit up ya. Yaitu kita berbicara misalkan seputaran gadget ya, seputaran handphone, mungkin seputaran laptop, mungkin seputaran kendaraan bermotor ya. Which is akan butuh lebih banyak uang dan umumnya orang-orang itu akan lebih berpikir ya. Contoh misalkan dengan dana kita punya 20 juta ya, kira-kira kita pengen beli kendaraan bermotor yang seperti apa. Oke? Pastikan butuh waktu. Kita melakukan research, kita melakukan analisis. Oh, saya lebih suka motor yang matic karena nggak mau terlalu ribet ya. Dan saya lebih suka motor maticnya ini yang enteng, which is nggak mungkin beli yang seberat-berat seperti NMAX atau mungkin seperti apa lagi, Aerox ya dan lain-lain gitu. Mungkin belinya yang murah-murah aja, yang sederhana kayak Mio dan lain sebagainya. Oke, berapa waktu yang kalian butuhkan untuk melakukan analisis atas pembelian barang tersebut ya. Dan ada yang ketiga, which is ini saya bilang itu adalah yang sifatnya itu bisa dikatakan kayak sekali seumur hidup. Mungkin beli cincin tunangan atau cincin pernikahan, mungkin beli rumah, beli tanah atau properti, atau mungkin beli mobil idaman yang biasanya takes time untuk berpikir, karena kalian akan spend a lot of money dalam satu kali decision tersebut ya. Dan itu yang istilahnya terjadi gitu ya. Nah, berapa lama, berapa pertimbangan, apa yang kalian pertimbangkan, pre-sale, diskon dan lain sebagainya gitu ya. Kayak misalkan contoh gini, ini contoh yang menurut saya menarik ya. Contoh untuk poin nomor 2, let's say teman-teman jalan-jalan ke S Hardware, oke? Jalan-jalan ke S Hardware, terus teman-teman ngelihat ada satu kulkas, kok bagus ya, tapi harganya lumayan mahal. Nah, berapa banyak di antara teman-teman semua yang pada saat mau beli akhirnya memutuskan buka dulu Tokopedia-nya atau Shopee-nya terus bandingin harga. Oke? Buat teman-teman yang sambil nonton ini dan ketawa, saya cukup yakin Anda adalah salah satu orang yang cukup cukup hemat dalam berbelanja. Oke? Jadi kayak mau beli pot bunga harganya di sini 200.000. Coba deh lihat dulu di Tokopedia. Ternyata Tokopedia ada yang 100.000. Belinya di mana kira-kira? Pasti belinya di Tokopedia karena lebih murah tapi potnya sama. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya guys ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk teman-teman. Ya, ini kita bicara sekarang in terms of trading. Dan let's say kita lupakan proses-proses trading yang teman-teman sudah lakukan lah di belakang gitu ya. Jadi gini, trading itu mostly-nya orang punya mindset itu untuk ngejar ke 2 poin ini guys ya. Either itu untuk make a lot of profit atau mungkin untuk membeli suatu barang idaman ya, yang intinya untuk make money dan make profit. Akan tetapi by decision biasanya mereka berharap mendapatkan ini dengan decision segampang seperti yang di tahap 1 ini ya. Jadi teman-teman ngelihat market, oke, kayaknya bisa naik nih, buy ya. And then stop loss ya. Stop loss which is lose money. Oke? Lose money, lose opportunity. And then suddenly ngeliat, wah, kayaknya ini trading bisa
kalau kata si YouTuber ini nih kayaknya bisa naik nih. I think ini adalah satu opportunity yang bagus ya. Oke, all in. Boom, double down ya. Kalian entry dengan modal seperti kalian hendak mendapatkan satu buah rumah ya. But then your decision based on ketika kalian melakukan transaksi di pasar. Which is gak make sense gitu ya. Kalian menentukan suatu entry segampang kalian berbelanja di pasar. Atau segampang kalian istilahnya mempertimbangkan bahwa okay, I think it's good, okay buy gitu ya. And then ketika lose terjadi, kalian start thinking, kenapa orang lain bisa profit tapi saya enggak gitu, padahal strategi yang dipakai sama, padahal dia bilang begini terus dia bilang begitu, tapi kenapa saya nggak make money? Oke, that's the problem teman-teman. Mostly-nya orang-orang trading itu based on FOMO. Oke, at this rate gitu. Kalian buka chart, nggak mau melakukan homework ya. Homework itu yang ini, nanti saya jelaskan homeworknya apa aja. And then kayak seketika langsung buy, seketika langsung short, seketika langsung stop loss, seketika langsung ya close positionnya tanpa ada pertimbangan, tanpa ada analisis, hanya sekedar seperti gambling atau seperti yang tadi saya bilang, shortcut ikut grup signal. Oke? Nah, teman-teman, jadi janganlah menjadi seorang trader yang seperti itu ya. Dimana teman-teman merasa bahwa time itu very limited ya. Jadi kayak market cuman 2 hari gitu dalam seminggu, which is dalam 2 hari ini saya harus make money ya. I don't care about what people said. Pokoknya intinya saya harus entry, saya harus beli, saya harus make money. Oke, with that mindset teman-teman, trust me, itu akan sulit untuk bisa sukses di dalam trading. Oke, so kalau misalkan Anda adalah salah satu orang yang seperti itu, make sure kalian belajar untuk mengkontrol emotional by the time kalian sudah nonton video ini, gitu ya. Dan mari kita ungkap proses apa sih yang sebenarnya harus dilakukan. Oke, mari kita mulai dengan preparation ya. Preparation itu berbicara dengan yang tadi saya sampaikan ya, analisis secara fundamental, cari koin-koin kesayangan kalian, cari informasi ya, seperti apa koin kalian ini akan digunakan di masa depan, kemudian juga kapan event-eventnya akan berlangsung dengan cara mencari tahu informasi misalkan di coin market calendar ya. Terus kalian juga cari tahu kira-kira impact-nya terhadap koin ini itu berasal dari mana saja. Misalkan oh ternyata dia jaringannya Ethereum, which is Ethereum menguat, dia juga akan terkena dampak positifnya, misalkan seperti itu. Otomatis melanjut nih ke yang paling penting, part pentingnya, yaitu technical analysis before kalian melakukan entry tentunya. Technical analysis adalah salah satu tools yang harus kalian gunakan untuk mencari tahu titik entry point terbaik, sehingga by the time kalian lakukan entry, transaksi kalian itu bisa running profit ya, atau bahkan nggak perlu floating loss terlalu lama, sehingga kondisinya teman-teman di sini itu bisa tetap terjaga secara kondisi psikologis untuk tetap netral ya. Pasti teman-teman pernah ngalamin dong ketika floating loss sekitar 2-3 bulan, by the time marketnya balik, udah deket ke area balik modal, teman-teman langsung close atau langsung begitu profit dikit langsung di taking profit, habis di TP marketnya terbang. Nah, teman-teman pasti sering dong ngerasain hal-hal seperti itu, dan udah nunggu 2-3 bulan, akhirnya seluruh strategi dilupakan karena emosional yang bermain ya. Terlalu lama nunggu, nggak bisa sabar, dan by the time market itu bener-bener perform sesuai dengan keinginan kita udah terlanjur exit, dan cycle itu akan berulang kembali ya. Market menguat, kita nggak rela karena posisi kita sudah lepas posisi atau koin kita, and entry lagi, begitu koreksi, and then cycle repeat ya, seperti itu. Nah, proses preparation itu harus dilakukan di awal ya. Dalam posisi kalian mau melakukan trading ini ya, itu harus meluangkan 100% tenaga atau energi ya, waktu, dan juga fokus. Gak bisa teman-teman sambil nongkrong sama teman-teman, habis itu ngeliat signal entry ya, which is itu nggak wise ya. Preparation, find your risk management first ya. Jadi pastikan teman-teman punya risk management yang sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman masing-masing. Oke? Jadi step 1 fundamental, step 2 tadi apa?
cari tahu karakteristik koin kalian, and then step 3, technical analysis, barulah step 4, management risk. Jadi prepare dan set up istilahnya trading plan kalian dengan sangat baik. Baru kemudian kita berbicara soal entry, ya. Nah, gak sampai di entry doang guys. Entry itu juga harus dengan sesuai preparation yang kita sudah prepare dari awal. Dan kenapa sih kalau misalkan saya memberikan video analisis di crypto itu biasanya selalu ada dua kemungkinan. Karena balik lagi ini adalah fase preparation di dalam trading plan saya. Kalau misalkan teman-teman cukup dengan satu trading plan aja, ya it's okay. Tapi kalau misalkan saya pribadi menyarankan kita tetap harus punya backup plan atau plan B only if market bergerak tidak sesuai dengan prediksi kita, dan apa yang akan kita lakukan atau tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mempreventif resiko yang lebih jauh. Dan itu menurut saya masuk ke dalam fase 2 atau entry. So di dalam entry kita berbicara soal timing. Kalau saya pribadi itu karakteristiknya lebih ke arah trend, ya. Kita trading pada saat trend, pada saat market sudah mulai pullback atau saat mulai memberikan koreksi, which is kita berbicara di sini soal discount, ya. Akan sangat lucu kan kalau misalkan kita ngikutin tren tapi kita belinya pada saat harganya lagi mahal-mahalnya, ya. Misalkan fidget spinner dulu harganya pertama dijual berapa, sekarang berapa? Oke, misalkan PlayStation 1 waktu dulu keluar pertama kali berapa harganya? Jutaan guys, 1 juta something kalau nggak salah. But then kalau kalian cari sekarang konsol PlayStation 1 itu harganya 200.000, 300.000. Tapi memang sudah ketinggalan tren anyway. Oke? Jadi entry, in terms of entry kita berbicara soal timing, ya. Lupakan psikologis, lupakan kondisi mentalitas, ya. Lupakan kondisi ketika kita kemarin dalam keadaan loose dan hari ini kita mau mengambil kesempatan di market sekali lagi, tapi lupakan bahwa kemarin kita loose guys. Otherwise kalian akan transaksi based on emotion dengan tujuan untuk mengembalikan resiko yang kemarin terjadi di market. Okay? So in terms of entry kita harus menggunakan logic, trade based on trading plan yang sudah kita preparation di awal, dan ya eksekusi gitu ya. Balik lagi, not based on emotion. Jadi kalian ngeliat market naik kenceng, ya kalian mau naik kenceng, wah ketinggalan nih. Pas tadi bikin preparation misalnya di sini, sekarang market di sini. Ya udah kalau misalkan ketinggalan skip. Ya. Skip aja. Atau make new trading plan. Let's say, okay, if market pullback and then give me a sign bahwa buyer itu mulai kembali ke market and then boom, entry. Misalnya seperti itu. Okay? Nah, itu adalah kita berbicara soal entry, guys. Nah, lalu trade management, ya. Trade management ini itu artinya gini loh, guys, ya. Ketika posisi sedang running, ya. Kita bukan semerta-merta kayak oke, profit 1%, gua profit, ya, close. Oke, profit 2%, close gitu. Nah, di dalam trading itu nggak bisa kayak gitu, guys. Market itu kondisinya tidak pernah sama, keadaan ekonomi itu nggak pernah sama, ya. Dan every time kita melakukan trade, every scenario itu bisa terjadi. Bisa aja tiba-tiba tradingan kalian itu suddenly boost, ya. Contoh misalkan sebut saja satu kripto yang saat ini belakangan ini cukup penguatan, ya, yaitu Solana. Kalian bisa lihat, ya. Solana mengalami penguatan, dan kalau misalnya kita tarik dari daily, apakah ini masuk akal penguatannya, ya? Bagi teman-teman yang biasanya terlibat trading di dalam forex trading atau stock, tentunya di sini pasti berpikir kayak itu sebenarnya agak-agak mengerikan sih, nanti pasti bubble, nanti pasti ada koreksi dan lain sebagainya, ya. But guys, anything is possible di dalam semua instrumen financial market, ya. Even S&P sekalipun, S&P 500 itu mengalami penguatan signifikan sudah hampir sepanjang tahun, ya. Dan kalian bisa lihat dia sekarang mencapai titik tertingginya atau all time high-nya. So anything is possible. Jadi kita berbicara tentang trade management adalah ketika kita memanage posisi yang sedang berjalan dengan cara memaksimalkan keuntungan. Misalkan contoh, teman-teman ngelihat ada satu potensi market itu bisa meneruskan penguatan. Ya udah, kita bisa lakukan yang namanya average up.
ya, kita tambah lagi posisinya sehingga market itu bergerak ketika sesuai dengan ekspektasi kita, profitnya kita itu bisa berkali-kali lipat. Dan tentunya manage risikonya dengan cara menggeser stop loss misalkan, sehingga by the time market bergerak tidak sesuai dengan rencana kita, setidaknya posisi kita sudah kita amankan dengan menggunakan stop loss tersebut. Baru posisi yang paling terakhir atau recap alias post analytic, menurut saya ini cukup penting karena berbicara tentang bagaimana transaksi yang kita lakukan bisa kita ulangi lagi pada transaksi berikutnya, ya. Jadi bukan semerta-merta strategi kita ini adalah strategi random, ya. Hari ini kita pakai indikator, next week kita pakai Fibonacci, next days-nya kita pakai exponential moving average, next day-nya kita pakai chart pattern, next day-nya kita pakai candlestick pattern, dan lain sebagainya. Oke, so recap, post analytic atau trading journal itu wajib kita lakukan juga supaya kita bisa tahu progres dari transaksi yang kita eksekusi sebelumnya dan kita bisa ulangi lagi proses yang sama even dengan kondisi market yang sometimes bisa berbeda. Oke guys, so itu aja paling pembahasan saya seputaran logic behind entry ya atau trading phase ya. Balik lagi di sini sebenarnya untuk lebih ke arah awareness sih guys terhadap bagaimana pola pikir kita pada saat kita melakukan eksekusi di market gitu ya. Karena menurut saya sometimes masih banyak orang di luar sana yang sekarang posisinya itu trading maunya instan ya. Everything's instant ya. Pengen bisa beli rumah tapi cara berpikirnya, cara analisisnya sebatas seperti kita di pasar, which is itu nggak masuk akal. If you guys setuju dengan apa yang saya bahas di dalam video ini, make sure kalian hit setuju atau tulis komen setuju ya di dalam kolom komentar. Oke, so that's it from me. Thank you very much teman-teman yang udah nonton dan meluangkan waktu untuk mempelajari tentang hal ini. Hopefully apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan semoga teman-teman di luar sana selalu terjaga kondisinya, selalu sehat, terhindar dari coronavirus, dan juga teman-teman semoga bisa profit selalu dan sukses di dalam perjalanan tradingnya. Thank you very much, and I'll see you guys again in the next segment of Study Time, also in the next update of cryptocurrency. Cheers!